Akan untuk menjadikan sertifikat vaksin COVID-19 menjadi syarat masuk mal atau pusat perbelanjaan di sebagian wilayah, salah satunya DKI Jakarta. Saat ini pemerintah telah mengizinkan mal untuk kembali dibuka di 4 kota di wilayah Jawa selama perpanjangan PPKM level 4 pada 10 hingga 16 Agustus 2021. Lalu bagaimana persiapan pengelola pusat perbelanjaan dalam menerapkan kebijakan ini? Telah terhubung bersama kami via daring Ketua Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBI Alfonsus Wijaya. Selamat siang Pak Alfon. Pak Alfon, saya belum mendapatkan suara Pak Alfon dengan baik. Selamat siang Mbak Maya, semoga sehat selalu. Selamat siang, salam sehat selalu Pak. Pak Alfon, bagaimana respon Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atas keputusan pemerintah yang telah mengizinkan atau menguji coba pembukaan mal dengan kapasitas 25% dan juga dengan penerapan sertifikat vaksin, Pak? Ya, saya kira pusat perbelanjaan menyambut baik pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah saat ini, meskipun memang baru hanya 25%, dan itu pun baru hanya untuk 4 kota saja, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Jadi kami berharap perpanjangan PPKM ini bisa efektif sehingga dalam waktu tidak terlalu lama bisa ada penambahan lagi untuk kota-kota yang lainnya selain di 4 kota tersebut, dan juga tentunya pembatasannya kapasitasnya bisa lebih luas lagi, bukan hanya sekedar 25%. Namun memang untuk pelonggaran kali ini ada protokol tambahan, yaitu wajib vaksinasi bagi siapa saja yang berada di pusat perbelanjaan. Entah itu pengunjung, pekerja, pemilik, siapa saja yang berada di pusat perbelanjaan wajib vaksinasi. Jadi saya kira ini sudah kita pikirkan dengan baik, bahwa wajib vaksinasi ini tentunya nanti akan mendorong menjadikan pusat perbelanjaan sebagai salah satu fasilitas masyarakat yang aman dan sehat untuk dikunjungi. Dan juga tentunya diharapkan bisa mendorong percepatan vaksinasi sehingga Indonesia bisa secepatnya mencapai herd immunity, sehingga diharapkan Indonesia bisa cepat keluar dari krisis kesehatan yang selama ini sudah kita alami selama satu tahun setengah ini. Dan kemudian juga memang ini adalah satu fakta kenyataan bahwa COVID-19 masih berada bersama-sama kita untuk waktu yang cukup lama. Jadi kita tidak ingin COVID-19 mengganggu kegiatan aktivitas kita. Kita harus tetap menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari dengan sehat tentunya, dengan aman. Sehingga akhirnya diharapkan wajib vaksinasi ini bisa membantu untuk supaya kita bisa tetap melakukan aktivitas dengan baik dan sehat. Jadi saya kira itu tujuannya. Nah, bagaimana mekanisme pemeriksaannya di pusat perbelanjaan? Mekanismenya sudah dibuat sedemikian rupa dengan sangat mudah, tidak sulit bagi masyarakat. Jadi pertama syaratnya adalah harus sudah vaksinasi, minimal vaksin pertama. Kedua, memiliki akun di dalam Peduli Lindungi. Jadi masyarakat silakan mendownload aplikasi Peduli Lindungi dan kemudian mendaftar untuk mendapatkan akun. Salah satunya adalah dengan menggunakan NIK ataupun NIK. Nah, kemudian datang ke pusat perbelanjaan, silakan melakukan scanning dengan aplikasi Peduli Lindungi terhadap QR code yang ada di setiap akses pintu masuk, dan nanti otomatis aplikasi Peduli Lindungi akan memberikan report hasil. Kalau berwarna hijau silakan masuk, jika berwarna merah tentunya belum bisa memenuhi syarat untuk memasuki pusat perbelanjaan. Jadi saya kira sangat mudah mekanismenya. Demikian. Pak Alfon, terkait dengan syarat sertifikat vaksin sebagai syarat masuk pengunjung ini, bagaimana kesiapan mal untuk mendukung pemberlakuan kebijakan ini? Tadi disebutkan syaratnya memang cukup mudah untuk pengunjung, tapi bagaimana dengan kesiapan malnya? Apakah sistemnya sudah terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi? Ya, pemerintah baru mengumumkan tadi malam, jadi saat ini semua pusat perbelanjaan yang berada di 4 kota besar tersebut, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, semua sebagian besar sudah melakukan persiapan, sudah selesai, jadi hari ini sudah bisa beroperasi. Sejak tadi malam kami berkoordinasi secara intens dengan Kementerian Kesehatan untuk bisa mendapatkan terutama QR Code yang untuk dipasang di setiap akses di pusat perbelanjaan.
Namun demikian memang sampai dengan saat ini masih ada beberapa pusat perbelanjaan yang masih melakukan finalisasi terhadap persiapan-persiapan tersebut. Tapi sebagian besar sudah siap. Jadi hari ini sebagian besar pusat perbelanjaan telah membuka operasinya kembali dengan QR code yang sudah tersedia di masing-masing ataupun di setiap akses yang ada di pusat perbelanjaan. Baik, sejumlah mal sudah memulai menerapkan kebijakan syarat vaksin bagi pengunjung mulai hari ini ya Pak. Sejauh ini pantauan dari asosiasi seperti apa Pak di 4 kota tersebut? Ya, saya kira tentunya karena ini adalah sesuatu yang baru, tentunya masih ada sedikit-sedikit hambatan ataupun ketidaksempurnaan, tetapi kami memang sampai dengan saat ini masih terus berkomunikasi, berkoordinasi secara intens dengan tim dari Kementerian Kesehatan untuk bisa memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada. Jadi saya kira, tetapi kekurangan tersebut lebih bersifat minor ya, sangat kecil sekali. Jadi harusnya bisa diatasi dalam waktu 1-2 hari ini sudah tidak ada masalah lagi. Dan diharapkan juga dalam waktu 1-2 hari ini semua pusat perbelanjaan sudah bisa menerapkan wajib vaksinasi dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Baik. Selain protokol wajib vaksin bagi mereka yang berkunjung, ada lagi protokol tambahan yakni kelompok usia di bawah 12 tahun dan di atas 70 tahun ini belum dibolehkan untuk memasuki mal. Ini seperti apa nanti penerapannya di lapangan, Pak? Ya, kenapa anak-anak di bawah usia 12 tahun belum bisa diperbolehkan masuk ke pusat perbelanjaan? Karena kan syaratnya adalah wajib vaksinasi. Sedangkan di Indonesia saat ini anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun belum bisa vaksinasi. Sehingga akhirnya diputuskan bahwa anak-anak belum bisa memasuki pusat perbelanjaan saat ini untuk sementara waktu ini. Kemudian juga untuk lansia di atas usia 70 tahun, meskipun sudah vaksinasi tetap belum diperbolehkan untuk masuk ke pusat perbelanjaan karena dianggap mempunyai resiko yang cukup tinggi terhadap paparan COVID-19. Jadi 2 kategori usia ini yang masih belum diperbolehkan. Petugas akan memeriksa anak-anak. Jika anak-anak memang sudah di atas 12 tahun, tentunya sudah memiliki sertifikat vaksinasi, tentunya bisa akan masuk pusat perbelanjaan. Tapi anak-anak yang di bawah usia 12 tahun ataupun anak-anak yang belum melakukan vaksinasi tentunya tidak akan diberikan izin untuk masuk ke pusat perbelanjaan. Demikian juga dengan lansia, nanti akan diperiksa dari identitas dirinya apakah usianya di atas 70 tahun ataupun di bawah 70 tahun. Demikian. Baik Pak Alfon, lalu bagaimana memastikan seluruh SDM yang mengelola pusat perbelanjaan juga dalam kondisi sudah menerima suntikan vaksin, Pak? Saat ini pekerja-pekerja di pusat perbelanjaan sudah hampir 100% divaksinasi. Jadi saya kira kalau dari sisi pusat perbelanjaan sudah tidak ada masalah lagi, karena sebelum ketentuan diberlakukan ini pun para pekerja sudah mendapatkan vaksinasi. Karena pekerja-pekerja di pusat perbelanjaan itu mendapatkan prioritas vaksinasi untuk vaksinasi jauh sebelum terjadi lonjakan kasus positif ini, karena pekerja-pekerja di pusat perbelanjaan itu termasuk dalam layanan publik yang mendapat fasilitas prioritas untuk melakukan vaksinasi di awal-awal. Nah, dan kemudian juga kalau seperti kita ketahui, sebetulnya masyarakat di DKI Jakarta contohnya ataupun di kota-kota besar lainnya, khususnya di DKI Jakarta ya, tingkat vaksinasi kan sudah sangat tinggi, sudah 90% saya kira. Jadi seharusnya juga sudah tidak menjadi masalah lagi. Dan kemudian juga nanti di pusat-pusat perbelanjaan akan ada, khususnya di DKI Jakarta, akan ada sentra-sentra vaksinasi mini. Jadi bagi para pengunjung yang ingin melakukan vaksinasi, silakan datang ke pusat perbelanjaan sekaligus bisa berkunjung. Atau sebaliknya, jika ingin berkunjung ke pusat perbelanjaan tetapi belum vaksinasi, bisa melakukan vaksinasi di pusat-pusat perbelanjaan. Baik. Lalu Pak, terakhir selain dengan relaksasi pembukaan kembali mal dengan kapasitas 25%, apakah diperlukan kembali subsidi ataupun juga relaksasi lain untuk pusat perbelanjaan? Saya kira masih tetap diperlukan. Kenapa? Karena kondisi keterpurukan ini sudah dialami lebih dari 1,5 tahun. Khususnya lagi selama 5 minggu pusat perbelanjaan ini ditutup, yaitu selama pemberlakuan PPKM darurat ataupun PPKM berlandaskan level ini, itu sungguh memberatkan pusat perbelanjaan. Dan kemudian juga meskipun pembatasan sudah diakhiri ataupun pembatasan sudah dilonggarkan, dampaknya masih akan terasa beberapa bulan ke depan.
dampak itu beban berat itu tidak serta-merta terhenti pada saat dilakukan pelonggaran. Berdasarkan pengalaman selama pandemi ini, hanya untuk meningkatkan ataupun menaikkan tingkat kunjungan sebesar 10 sampai dengan 20% saja itu diperlukan waktu tidak kurang dari 3 bulan. Jadi artinya apa? Sekarang ini kita sudah di bulan Agustus, 3-4 bulan kemudian itu sudah menjelang akhir tahun. Jadi dapat disimpulkan pada tahun 2021 ini kondisi pusat perbelanjaan akan kembali dalam kondisi terpuruk. Jadi memang kami tetap mengharapkan pemerintah bisa dapat segera merealisasikan berbagai relaksasi dan subsidi yang sudah pernah kami ajukan. Demikian. Baik, tentu kita berharap dengan relaksasi pembukaan uji coba pembukaan dari mal ini bisa membawa harapan baru. Terima kasih Pak Alfonsus Wijaya selaku Ketua Umum Asosiasi dari Pusat Belanja Indonesia. Terima kasih Pak, selamat siang. Selamat siang, salam sehat. Salam sehat.